お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir Manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 680 kita diperlihatkan pada Yuhava yang hendak pergi menuju Soul Society menggunakan sebuah portal, yang mana saat itu Yuhava berencana akan segera membumi hanguskan Serete beserta seluruh dunia. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 681 ini memperlihatkan Renji dan Rukia yang saat itu baru saja tiba di area pertempuran. Menyadari bahwa saat ini Yuhava hendak pergi menuju Soul Society, Renji pun lantas berusaha mencegahnya dengan melancarkan sebuah serangan. Akan tetapi upaya yang dilakukannya itu rupanya tidak mampu menghentikan Yuhava. Malah sebaliknya, Zanpakuto yang digunakannya untuk menyerang secara mengejutkan justru mampu dipatahkan oleh Yuhava dengan begitu mudah. Melihat hal itu sontak membuat Renji pun sangat terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Yuhava ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hingga mampu mematahkan Zabimaru dengan mudahnya. Sementara itu di tempat Yugram dan Ishida berada, terlihat saat itu akibat sebelumnya terkena cahaya Oswalen, kini tampaknya seluruh kekuatan milik Yugram telah berhasil diserap oleh Yuhava. Dan dengan tubuh yang telah kehilangan kekuatannya, Yugram pun perlahan mulai terjatuh ke lantai. Di sisi lain, melihat hal itu, Ishida yang telah mulai bergerak kembali, saat ini dirinya merasa kasihan terhadap Yugram yang seakan telah dikhianati oleh Yuhava. Dengan memasang wajah yang iba, Ishida pun menatap tubuh Yugram yang menurutnya memiliki nasib yang naas. Akan tetapi, Yugram yang melihat respon dari Ishida tampaknya tidak terlalu suka dengan tatapan Ishida yang dianggapnya penuh rasa simpati. Seolah ingin meluruskan, Yugram pun menegaskan bahwa sebenarnya dirinya sama sekali tidak kecewa atas apa yang dilakukan Yuhava terhadapnya. Malahan dirinya sangat bangga karena merasa bahwa kekuatannya sangatlah dibutuhkan oleh Yang Mulia. Mendengar penjelasan dari Yugram tersebut, Ishida pun tampaknya tidak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Yugram. Merasa bahwa dirinya sudah tak ada urusan lagi di sana, kini Ishida pun mulai bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum Ishida dapat beranjak, tiba-tiba saja Yugram menyuruh Ishida untuk tidak terburu-buru meninggalkan tempat itu. Karena menurutnya akan lebih baik jika saat ini dirinya terlebih dahulu memindahkan semua luka yang diterima Ishida kepada dirinya. Mendengar perkataan yang sangat mengejutkan itu, sontak membuat Ishida merasa terkejut dan langsung menghentikan langkahnya. Dengan wajah yang penuh keheranan, dirinya pun tidak menyangka bahwa musuhnya akan berbaik hati membantu menyembuhkan lukanya. Terlebih hal itu nantinya akan membuat Yugram semakin banyak mendapatkan luka di tubuhnya. Di sisi lain, melihat ekspresi Ishida yang tampak terkejut bercampur ragu, membuat Yugram saat itu mencoba meyakinkan. Di sana dirinya berkata bahwa jika memang Ishida hendak menyelamatkan teman-temannya, setidaknya Ishida harus memperbaiki tubuhnya sendiri terlebih dahulu. Selain itu, Yugram juga mengatakan bahwa mau sebanyak atau sedikit apapun dirinya terluka, dengan tubuh yang kini telah semakin melemah, tidak akan lama lagi dirinya akan segera mati. Kemudian seakan ingin memberikan nasihat kepada Ishida, Yugram pun berkata bahwa jika memang Ishida benar-benar telah paham dan yakin dengan jalan yang dia pilih, maka jalanilah jalan tersebut apapun resikonya. Karena jika Ishida hanya sekedar mengikuti seseorang dalam keadaan yang penuh keraguan, apalagi tanpa mempertimbangkan keinginan dan konsekuensinya, maka kedepannya Ishida hanya akan menemui penyesalan. Mendengar perkataan yang terlihat sangat tulus tersebut, lantas membuat Ishida merasa tersentuh. Dengan wajah yang masih tidak menyangka, kini Ishida pun telah bersedia untuk menerima bantuan dari Yugram. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, setelah Ishida berhasil disembuhkan dan pergi dari tempat itu, saat ini Yugram pun tengah terbaring sendiri sambil meratapi takdirnya. Sambil menatap ke arah langit, Yugram perlahan mulai terbayang ingatan masa lalunya yang mana saat itu dirinya pernah mengambil suatu keputusan yang sangat krusial. Ingatan itu adalah ingatan di mana dirinya memutuskan untuk ikut bersama Yuhava dan dengan teganya meninggalkan seorang sahabat. Bersamaan dengan terbayangnya ingatan itu, akhirnya kita pun diperlihatkan pada sebuah gagang pedang milik Yugram yang ternyata memiliki ukiran huruf B,
yang mana selain memiliki arti dari The Balance, ukiran itu juga melambangkan emblem dari nama sahabatnya di waktu kecil. Dari sini kita pun tahu bahwa rupanya nasihat yang sebelumnya diutarakan oleh Yugram kepada Ishida merupakan pelajaran hidup yang dia ambil dari kisah masa lalunya, yang mana hal itu lantas membuat Yugram pun saat ini merindukan sosok sahabatnya di kala ajal menjemput. Kita berpindah ke tempat Ichigo dan yang lainnya berada. Terlihat saat itu Orihime yang tengah dipenuhi luka, kini dirinya tengah diobati oleh Rukia. Dan dalam kondisi tubuh yang sangat lemah itu, Orihime pun meminta maaf kepada Ichigo karena tidak mampu memperbaiki Zanpakutonya yang rusak, yang mana hal itu diakibatkan oleh kuatnya kekuatan The Almighty milik Yuhava. Di sisi lain, Ichigo yang saat itu masih terbaring di lantai, rupanya sama sekali tidak mampu merespon perkataan dari Orihime. Dengan tatapan mata yang sudah kehilangan harapan, kini Ichigo pun hanya bisa pasrah dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Renji yang tampaknya tidak ingin berdiam diri saja, secara tiba-tiba dirinya langsung memangku tubuh Ichigo untuk segera bangkit berdiri. Dengan semangat yang masih menggebu-gebu, Renji pun mengajak Ichigo untuk segera mengejar Yuhava, karena menurutnya saat ini mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Di sisi lain, Rukia yang melihat hal itu lantas memarahi Renji yang tiba-tiba saja memaksa Ichigo untuk bertarung kembali dalam keadaan yang masih kelelahan. Apalagi jika mereka ingin menyusul dan bertarung dengan Yuhava, setidaknya mereka memerlukan sebuah strategi terlebih dahulu. Kemudian di tengah perdebatan itu, secara mengejutkan tiba-tiba saja Ichigo telah tertusuk oleh sebuah pedang dari arah belakang. Hal yang sungguh tidak terduga itu pun sontak membuat semua orang yang berada di sana merasa terkejut. Dan ternyata orang yang telah melakukan penusukan itu adalah sosok Tsukishima, yang mana dulunya Tsukishima ini merupakan musuh lama Ichigo yang tergabung ke dalam kelompok Execution. Entah bagaimana caranya Tsukishima bisa muncul di sana, tapi yang jelas saat ini bukan cuma Tsukishima saja yang telah hadir di sana. Terlihat dari arah belakang Tsukishima, kini juga telah muncul sosok Yukio dan sosok Ginjo, yang mana Ginjo ini merupakan pemimpin dari kelompok Execution. Sambil berjalan ke arah Ichigo yang tengah terkejut akan kehadirannya, Ginjo pun berkata bahwa kehadirannya ke tempat itu adalah untuk membantu Ichigo dan kawan-kawan. Setelah mendengar ungkapan dari Ginjo itu, Ichigo yang tadinya sempat terkejut oleh kehadiran mereka, kini tampaknya mulai sedikit tenang. Dengan tatapan yang masih menyimpan kewaspadaan, Ichigo pun bertanya-tanya tentang apa yang saat ini hendak dilakukan oleh Tsukishima dan Ginjo di sana. Sementara itu, Tsukishima yang perlahan mulai melepaskan tusukan pedangnya di tubuh Ichigo, tiba-tiba saja menyuruh Orihime untuk menggunakan Santen Keshunnya kembali pada Zanpakuto milik Ichigo. Sambil menunggu Orihime menggunakan kekuatannya, Tsukishima pun menjelaskan bahwa jika musuh mampu menulis ulang masa depan, maka dirinya mampu menulis masa lalu baru di mana Zanpakuto Ichigo tidak pernah dipatahkan. Dan benar saja, tak berselang lama dari itu, akibat dari berubahnya masa lalu dan berkat Santen Keshunnya Orihime, secara ajaib kini Zanpakuto milik Ichigo pun akhirnya mampu diperbaiki seperti semula. Melihat Zanpakutonya telah berhasil diperbaiki dengan sempurna, Ichigo pun lantas terkejut. Seakan harapannya kini telah mulai terbuka kembali. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Ichigo langsung mengambil Zanpakutonya dan perlahan mulai bangkit kembali. Pada awal chapter 682 ini memperlihatkan Yuhava yang baru saja tiba di Soul Society menggunakan portal buatannya. Sambil berjalan keluar dari portal tersebut, Yuhava pun tersenyum seolah senang dengan apa yang saat ini ada di hadapannya. Dan ternyata apa yang di hadapan Yuhava saat ini adalah sosok Sasuke Aizen. Terlihat dengan tubuh yang masih tersegel di atas kursi penjara, Aizen mulai menyapa Yuhava dengan ekspresinya yang begitu cukup santai. Sementara itu, di suatu tempat di area Warworld, terlihat saat itu Ishida tengah berlari melewati beberapa bangunan di sana. Setelah sebelumnya mengakhiri pertarungannya melawan Yugram, kini Ishida pun hendak menyusul Ichigo untuk membantunya bertarung melawan Yuhava. Namun di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba saja Ishida dikejutkan dengan kehadiran anak panah yang langsung melesat ke arahnya. Kehadiran serangan yang tidak terduga itu pun sontak membuat Ishida langsung menghindar dan mencari tahu siapa pelaku di balik serangan itu. Sambil menengok ke arah datangnya serangan, Ishida pun kini terkejut dengan sosok yang saat ini ada di depan matanya. Terlihat rupanya orang yang telah melancarkan anak panah tersebut adalah Ryuken Ishida, yang mana merupakan ayah Ishida sendiri.
Sambil berdiri bersama Kurosaki Isshin di sampingnya, Ryuken pun tiba-tiba saja menyuruh Ishida untuk membawa anak panah itu demi bisa membunuh Yuhava. Seakan ingin membuat Ishida mengerti, Ryuken kemudian menjelaskan bahwa anak panah itu merupakan anak panah yang dia tempa dari gumpalan darah perak, yang mana gumpalan darah perak tersebut merupakan materi yang muncul dari jantung Quincy yang terkena Auswahlen. Dan menurutnya orang yang harus menembakkan anak panah itu kepada Yuhava tiada lain adalah Ishida seorang. Setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, kini Ishida pun akhirnya paham bahwa ternyata tujuan ayahnya dulu yang pernah membedah mayat ibunya adalah untuk menciptakan anak panah tersebut. Dan kini dengan telah mengetahui alasan di balik kejadian itu, tanpa ragu Ishida pun langsung mengambil anak panah tersebut seolah ingin menerima kepercayaan yang diberikan oleh ayahnya. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya ke tempat Ichigo dan Renji berada. Terlihat saat itu setelah sebelumnya memasuki portal yang ditinggalkan terbuka oleh Yuhava, mereka berdua saat ini tengah berlari menyusuri jalan yang ada di dalam portal tersebut. Kemudian di tengah perjalanan itu, Ichigo yang tampaknya telah kehilangan banyak tenaga tiba-tiba saja malah terjatuh ke lantai. Namun beruntung bagi Ichigo, saat itu Renji yang cukup siaga langsung memangku pundaknya untuk bisa bangkit kembali. Sambil dipangku oleh Renji, Ichigo pun mengungkapkan bahwa saat ini sebaiknya Renji tidak usah ikut bertarung bersama dirinya. Mendengar perkataan yang menurutnya cukup menjengkelkan itu, Renji pun sontak menghajar Ichigo yang seakan terlalu meremehkan dirinya. Merasa bahwa situasi di sana cukup sepi, Renji pun akhirnya mulai mengungkapkan sesuatu kepada Ichigo. Di sana Renji mengungkapkan bahwa saat ini baginya Ichigo merupakan orang yang sangat berjasa dalam hubungannya dengan Rukia. Karena sejak hadirnya Ichigo, hubungannya dengan Rukia yang sebelumnya sempat renggang, kini akhirnya bisa menjadi dekat kembali. Dan untuk membalas jasa tersebut, dirinya pun telah memutuskan bahwa jika suatu saat Ichigo sudah tidak mampu berjalan lagi, maka dirinya lah yang akan selalu membantu Ichigo untuk dapat berjalan mencapai tujuan. Maka dari itu, mulai saat ini dirinya tidak ingin mendengar Ichigo mempertanyakan lagi keputusannya yang selalu ingin ikut membantu. Mendengar perkataan yang sangat jujur dari Renji tersebut, Ichigo pun lantas tersenyum, seolah sangat memahami apa yang dirasakan oleh Renji. Kini Ichigo pun mulai semakin bersemangat untuk segera menjalani pertarungan bersama rekannya itu. Kita bergeser kembali ke tempat di mana Yuhava dan Aizen tengah berhadapan. Terlihat saat itu di tempat mereka berdua telah muncul sebuah ledakan reatsu hitam yang membumbung tinggi ke langit. Bahkan saking dahsyatnya ledakan itu sampai-sampai menciptakan sebuah gelombang kuat yang menyapu area sekitar sana. Dan akibat dari ledakan reatsu dahsyat itu, akhirnya secara mengejutkan kini Sosuke Aizen telah mampu terbebas dari kursi segelnya. Terlihat sambil berjalan dengan perlahan, Aizen pun mengucapkan terima kasih pada Yuhava yang dinilainya telah membebaskan dirinya. Kemudian seakan tahu dengan apa yang telah terjadi kepada Yuhava sebelumnya di istana Soul King, sambil tersenyum sinis, Aizen pun menduga bahwa sepertinya Kurosaki Ichigo telah membuat Yuhava sedikit kewalahan. Mendengar ejekan dari Aizen tersebut, Yuhava pun berbalik menyinggung Aizen dengan mengatakan bahwa seharusnya orang yang pernah dikalahkan oleh Kurosaki Ichigo tidak layak untuk berkata seperti itu. Di sisi lain, Aizen yang seakan terpancing dengan perkataan dari Yuhava, lantas mencoba untuk memamerkan kekuatannya. Terlihat kini dengan kekuatan yang sudah tidak lagi terkekang, Aizen tiba-tiba saja langsung melepaskan reatsu dahsyat miliknya hingga menciptakan gelombang kuat yang langsung menerpa Yuhava. Sementara itu, Yuhava yang melihat hal tersebut sontak merasa tertantang dengan provokasi yang dilakukan oleh Aizen. Menyadari bahwa saat ini Aizen mencoba untuk menghalangi rencananya, Yuhava pun mempertanyakan alasan Aizen yang malah ingin melindungi Soul Society. Mendengar pertanyaan tersebut, dengan tenang Aizen pun berkata bahwa apa yang dilakukannya saat ini tidak ada hubungannya dengan Soul Society, karena sekarang ini dirinya hanya ingin melenyapkan siapapun yang mencoba untuk melawannya, termasuk Yuhava. Kemudian di tengah situasi yang mulai memanas itu, tanpa ada peringatan apapun, tiba-tiba saja dari arah belakang Yuhava telah datang dua orang Shinigami yang tiada lain adalah Ichigo dan Renji. Sambil meloncat ke arah Yuhava, kini mereka berdua pun tampaknya akan segera melancarkan sebuah serangan menggunakan pedangnya. Akan tetapi sesaat serangan itu hendak dilancarkan, secara mengejutkan tiba-tiba saja Ichigo telah berhasil diserang balik oleh Yuhava hingga membuat Zanpakuto-nya kembali rusak. Terlihat meski kali ini tidak patah seperti sebelumnya, tapi hal itu tetap saja membuat Zanpakuto Ichigo mengalami keretakan yang cukup parah.
Di sisi lain, Yuhava yang tampaknya merasa tidak cukup puas dengan hasil itu, kini dirinya pun berkata bahwa sebenarnya tadinya dia ingin menghancurkan Zanpakuto Ichigo hingga hancur berkeping-keping. Namun sayang, sepertinya saat ini Ichigo masih diliputi oleh keberuntungan. Sambil berkata demikian, dengan luapan kekesalannya, kini Yuhava pun akan segera kembali melepaskan kekuatannya di hadapan Ichigo. Di awal chapter 683 ini memperlihatkan luapan reatsu dahsyat yang dilepaskan oleh Yuhava di area pertempuran Seiretei. Terlihat luapan reatsu yang berwarna hitam pekat itu mulai membanjiri seluruh Soul Society hingga membuat area di sekitar sana menjadi hancur dan runtuh. Dan di tengah kehancuran tersebut, Yuhava yang saat itu tengah berhadapan dengan Ichigo kini tampaknya ingin sedikit berbincang-bincang. Menyadari bahwa saat ini Ichigo masih babak belur akibat pertarungan sebelumnya, Yuhava pun menanyakan alasan Ichigo yang malah tidak menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Seakan ingin mencoba menebak, Yuhava mengatakan bahwa mungkin saja hal itu dikarenakan Ichigo tidak ingin membuang banyak waktu untuk segera mengejar dirinya. Dan dengan asumsinya tersebut, Yuhava pun kembali menegaskan bahwa meski Ichigo dan Renji mati-matian mengejarnya kemari, keduanya tetap tidak akan mampu untuk mengubah apapun. Di sisi lain, Renji yang mendengar hal itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan ucapan Yuhava tersebut. Bahkan seolah tidak ingin diam begitu saja, Renji dengan sigap langsung meloncat menyerang ke arah Yuhava sambil melepaskan kekuatan Bankai. Namun belum sempat Renji melancarkan serangannya, tiba-tiba saja tangan Renji yang tadinya akan dia gunakan untuk menyerang secara mengejutkan malah terputus tanpa sebab. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang jelas seperti yang kita tahu, hal itu pastinya dikarenakan efek dari kemampuan Yuhava. Dan benar saja, Yuhava yang berada tepat di hadapan Renji saat ini kembali menegaskan bahwa semua kekuatan Bankai di hadapannya sudah tidak akan berdaya lagi. Karena dengan kekuatan The Almighty miliknya, semuanya telah mampu dia hancurkan di masa depan. Sambil berkata seperti itu, Yuhava pun tanpa ragu akan segera bersiap menghabisi Renji yang saat itu mulai kewalahan. Akan tetapi sesaat Yuhava hendak menyerang Renji, tiba-tiba saja dari arah depan, Yuhava mampu dihentikan oleh Aizen yang saat itu langsung menghadang dirinya. Sadar bahwa Aizen kini benar-benar telah berada di pihak Ichigo, Yuhava pun berkata bahwa tindakan Aizen yang malah bersekongkol dengan mantan musuhnya itu menurutnya adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan. Sementara itu, seakan tidak terlalu peduli dengan ucapan dari Yuhava, Aizen akhirnya mulai mengeluarkan kemampuan Hado 99 yang bernama Goryo Tenmetsu. Terlihat dengan dikeluarkannya kemampuan tersebut, kini di area pertempuran telah muncul sebuah reatsu kuat yang berbentuk seekor naga raksasa. Dan setelah dikeluarkannya reatsu dahsyat itu, dengan cepat Aizen pun langsung berlari ke arah Yuhava untuk segera melancarkan serangan. Namun di sisi lain, Yuhava yang melihat hal itu tampaknya tidak terlalu terkejut dengan kemampuan yang telah dikeluarkan oleh Aizen. Seolah ingin membuat Aizen paham, sambil berteriak keras, Yuhava menegaskan bahwa saat ini kekuatan Kyoka Suigetsu milik Aizen telah dia hancurkan dengan kekuatannya. Dan benar saja, Zanpakuto Aizen yang tadinya masih utuh, saat ini telah menjadi retak akibat kekuatan The Almighty Yuhava. Kerusakan yang dialami oleh Zanpakutonya itu pun sontak membuat Aizen terkejut hingga membuatnya sedikit lengah. Alhasil, akibat dari hal itu, Yuhava yang telah berada di hadapan Aizen akhirnya mampu melancarkan sebuah serangan yang cukup telak. Terlihat hanya dengan menggunakan tangannya, Yuhava mampu menembus tubuh Aizen hingga berhasil membuat tubuhnya berlubang. Merasa bahwa musuhnya ini sudah tidak berdaya lagi, Yuhava pun langsung melemparkan tubuh Aizen tersebut hingga terlempar ke udara. Di sisi lain, Ichigo yang tampaknya tidak ingin diam begitu saja, kini dirinya pun langsung melompat ke arah Yuhava untuk melancarkan sebuah serangan. Namun baru saja Ichigo meloncat, tiba-tiba saja tangan kirinya telah terpotong oleh Yuhava yang mana saat itu serangannya telah dia prediksi melalui masa depan. Akan tetapi walaupun begitu, Ichigo yang tidak ingin cepat menyerah, rupanya masih mampu melayangkan sebuah serangan pedang ke arah Yuhava menggunakan tangan kanannya. Namun sayang, serangan yang tidak terlalu kuat itu pun tentunya masih mampu ditahan oleh Yuhava dengan satu tangannya. Dan tidak cuma ditahan saja, lagi-lagi Yuhava kembali mampu meremukan pedang milik Ichigo hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Yang mana hal itu lantas membuat Ichigo pun terkejut dan perlahan mulai kehilangan harapannya kembali.
Kemudian seakan ingin memberikan keputusasaan yang lebih kepada Ichigo, Yuhava mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kekuatan yang mampu menandingi kekuatannya. Baik Ichigo maupun teman-temannya, semuanya tidak akan mungkin dapat menang melawan dirinya. Bahkan kekuatan Aizen yang dianggapnya sangatlah kuat, nyatanya tidak sebanding dengan kekuatan yang dia miliki. Dan kini sambil memberikan ucapan selamat tinggal pada Ichigo di depan matanya, Yuhava pun langsung melancarkan sebuah serangan mematikan ke arah tubuh Ichigo. Terlihat serangan yang sangat brutal itu secara mengejutkan mampu melubangi tubuh Ichigo hingga membuatnya perlahan mulai sekarat. Seolah masih ingin menyampaikan sesuatu sambil masih memegangi tubuh Ichigo yang mulai hilang kesadaran, Yuhava pun mengungkapkan bahwa sejauh ini dirinya cukup terhibur dengan usaha yang dilakukan oleh Ichigo. Dan sebagai apresiasi dari hal itu, dirinya pun memutuskan untuk segera melenyapkan keberadaan Ichigo bersama dengan Soul Society. Namun di tengah situasi yang semakin menegangkan itu, tiba-tiba saja tubuh Ichigo yang tengah digenggam oleh Yuhava secara mengejutkan berubah menjadi sosok Aizen. Terlihat saat ini dengan tubuh yang sudah tidak berdaya. Di sana Aizen mengatakan bahwa sebenarnya sedari tadi Yuhava tidak bertarung melawan Ichigo. Melainkan sejak pertarungan mereka dimulai, Yuhava telah terkena efek dari Kyoka Suigetsu. Mendengar kenyataan yang sangat mengejutkan itu, dengan ekspresi yang seakan tidak percaya, lantas membuat Yuhava pun mulai tersadarkan bahwa ternyata selama ini dirinya telah termakan oleh ilusi yang diciptakan Aizen. Dan kini bersamaan dengan diungkapkannya kenyataan tersebut, tiba-tiba saja dari arah belakang Yuhava telah datang sebuah serangan pedang yang langsung menembus tubuhnya. Dan orang yang telah berhasil melakukan hal tidak terduga itu adalah Kurosaki Ichigo yang asli, yang mana dirinya baru saja tiba di tempat itu. Seolah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas yang telah diberikan oleh Aizen, dengan cepat Ichigo pun langsung melepaskan serangan Getsuga Tenso-nya tepat di tubuh Yuhava. Terlihat dengan sangat dahsyat, serangan itu nyatanya mampu menebas tubuh Yuhava hingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Pada awal chapter 684 ini memperlihatkan Ichigo yang tengah menebaskan serangan Getsuga Tenso-nya ke arah tubuh Yuhava. Dengan dilancarkannya serangan yang sangat dahsyat itu, bisa dipastikan bahwa saat ini Yuhava akan segera berhasil dikalahkan oleh Ichigo. Dan benar saja akibat dari telah mendapatkan serangan yang sangat fatal, kini akhirnya Yuhava perlahan mulai memudar menjadi gumpalan hitam. Hingga lama-kelamaan gumpalan hitam itu akhirnya mulai terjatuh dan tercecer di tanah. Di sisi lain, Aizen yang melihat hal itu tampaknya merasa bahwa saat ini Yuhava telah berhasil dikalahkan oleh Ichigo. Sambil berjalan ke arah Ichigo, Aizen pun memuji kepekaan Ichigo yang telah mampu menyadari kekuatan Kyoka Suigetsu miliknya, yang mana sebenarnya telah diaktifkan sebelum Ichigo sampai kemari. Mendengar pujian tersebut, Ichigo pun berkata bahwa pada saat perjalanannya menuju kemari, dirinya memang sudah merasakan perasaan yang cukup familiar. Dan dari perasaannya itu, dirinya juga mengetahui bahwa saat itu Aizen tengah menggunakan kekuatan Kyoka Suigetsu. Kemudian di tengah percakapan di antara mereka berdua, Aizen yang tengah berdiri tenang tiba-tiba saja mendapat serangan tak terduga dari arah belakangnya. Terlihat serangan yang sangat mengejutkan itu sontak membuat Aizen terjatuh dan membuatnya tumbang seketika. Bahkan Ichigo yang melihat hal itu lantas juga ikut terkejut dan mulai merasa khawatir. Dirinya pun tidak menyangka bahwa ternyata Yuhava yang dikiranya telah berhasil dia bunuh, rupanya masih mampu bertahan hidup dan berhasil memberikan serangan yang cukup mematikan pada Aizen. Sementara itu, Yuhava yang telah melancarkan serangan pada Aizen, saat ini dirinya telah mampu bangkit kembali dari ambang kematian. Terlihat kini dengan telah menumbangkan Aizen, akhirnya Yuhava pun telah berhasil terbebas dari pengaruh Kyoka Suigetsu. Dan kini sambil menstruktur ulang tubuhnya yang dipenuhi gumpalan hitam yang sangat pekat, Yuhava menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Ichigo terhadapnya belumlah cukup untuk dapat membunuhnya. Karena bagaimanapun dirinya memiliki kekuatan yang mampu mengatur masa depan, termasuk diantaranya adalah merubah kematian. Di sisi lain, Ichigo yang tampaknya tidak merasa gentar dengan ucapan dari Yuhava tersebut, kini dirinya pun langsung melesat ke arah Yuhava untuk mencoba melancarkan serangan. Namun sayang, usaha dari Ichigo itu ternyata mampu digagalkan oleh Yuhava dengan berhasil mementalkan Zanpakuto miliknya melalui masa depan. Akan tetapi seakan tidak ingin menyerah begitu saja, dengan cepat Ichigo pun langsung berlari untuk mengambil kembali Zanpakutonya.
Namun belum sampai dirinya mengambil Zanpakuto-nya itu, Ichigo malah berhasil dihentikan dan diselimuti oleh kekuatan Reiatsu hitam milik Yuhava. Bahkan tidak cuma Ichigo saja yang tengah dilahap oleh Reiatsu hitam, semua yang ada di dalam Soul Society pun juga ikut diselimuti oleh kekuatan besar milik Yuhava. Terlihat Reiatsu hitam yang semakin pekat itu seakan menandakan bahwa sebentar lagi Seiretei akan segera musnah. Kemudian di tengah situasi yang sangat genting tersebut, tiba-tiba saja Yuhava yang tengah melepaskan kekuatan dahsyatnya secara mengejutkan telah terkena sebuah serangan anak panah dari arah belakang. Serangan yang sangat tidak terduga itu pun sontak membuat Yuhava merasa terkejut. Dan ternyata orang yang telah melancarkan serangan anak panah itu adalah Uryu Ishida. Terlihat sambil berdiri di atas puing-puing bangunan, Ishida pun menjelaskan bahwa anak panah yang telah dia tembakan itu merupakan sebuah perak yang tercipta dari proses Auswahlen. Dan jika perak tersebut ditembakkan kepada orang yang mengaktifkan Auswahlen, maka setidaknya hal itu bisa menghentikan kekuatan yang dimiliki orang tersebut. Dan benar saja, Yuhava yang saat itu telah terkena anak panah, kini tiba-tiba saja merasakan sebuah dampak yang sangat luar biasa. Terlihat dari tempat tertancapnya anak panah tersebut telah muncul pola saraf berwarna biru yang seakan telah menghentikan kekuatannya. Di sisi lain, Ishida yang melihat Yuhava tengah kewalahan lantas menyuruh Ichigo untuk segera menghabisi Yuhava sekarang juga. Karena menurutnya dengan terhentinya kekuatan milik Yuhava, itu berarti kekuatan The Almighty-nya pun saat ini juga tidak akan ikut berfungsi. Mendengar arahan dari Ishida tersebut, dengan cepat Ichigo pun langsung mengambil Zanpakuto-nya yang tadi masih tertancap di atas tanah. Dan dengan kepercayaan diri yang kini semakin tinggi, Ichigo langsung melompat ke atas untuk melancarkan serangannya kepada Yuhava. Di sisi lain, Yuhava yang tengah berdiri di atas Ichigo rupanya saat ini telah mulai terlepas dari efek anak panah milik Ishida. Terlihat pola saraf berwarna biru yang tadinya menghentikan kekuatannya, kini perlahan mulai semakin mengecil. Bahkan dengan sikap yang cukup sombong, Yuhava pun menegaskan bahwa dengan menghentikan kekuatannya yang hanya sesaat, hal itu tidak akan cukup untuk mengalahkan dirinya. Sementara itu, Ishida yang melihat Yuhava telah mulai pulih kembali, tampaknya merasa pesimis dengan serangan yang saat ini akan dilancarkan oleh Ichigo. Dengan tatapan yang menunjukkan ketidakyakinan, dirinya pun berpikir bahwa Ichigo sepertinya tidak akan mampu melakukannya secara tepat waktu. Akan tetapi Ichigo yang terlihat tidak ingin menyerah, dengan keyakinan yang masih tinggi, tanpa ragu dirinya langsung mengayunkan pedangnya ke arah Yuhava yang saat itu juga tengah bersiap menahan serangan. Di sisi lain, Yuhava yang sepertinya masih memiliki kekuatan yang cukup kuat, nyatanya saat ini masih mampu menghentikan serangan dari Ichigo hanya dengan satu tangan saja. Dan tidak sampai di situ, secara mengejutkan Yuhava juga mampu menghancurkan Zanpakuto milik Ichigo hingga hancur berkeping-keping. Namun meski begitu, ternyata di balik Zanpakuto yang telah dihancurkan oleh Yuhava, kini di luar dugaan telah muncul Zanpakuto lama Ichigo yang seakan tersembunyi di balik Zanpakuto-nya. Entah bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi yang jelas sepertinya semua itu dipengaruhi oleh hilangnya kekuatan Quincy dan Hollow dari dalam tubuh Ichigo, yang mana hal itu membuat kekuatan sejati Shinigaminya mulai bangkit kembali. Dan dengan Zanpakuto lamanya itu, Ichigo pun saat ini tengah bersiap melancarkan serangannya kepada Yuhava yang saat itu berada tepat di hadapan dirinya. Di sisi lain, Yuhava yang terkejut dengan munculnya Zanpakuto lama milik Ichigo lantas membuat dirinya teringat kembali akan mimpi yang sebelumnya pernah dia lihat. Yang mana di dalam mimpi itu dirinya berhasil ditebas oleh Ichigo menggunakan Zanpakuto lamanya. Dan saat ini sesuai dengan apa yang ada di dalam mimpinya, Yuhava kini benar-benar telah terkena tebasan kuat dari Ichigo hingga membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan dengan keadaan yang sudah di penghujung hayatnya itu, Yuhava pun hanya bisa pasrah dengan takdirnya yang harus berakhir di tangan Kurosaki Ichigo. Dari sini bisa kita lihat bahwa dengan terbunuhnya sang pemimpin tertinggi Quincy ini, tampaknya menjadi pertanda berakhirnya pertempuran yang terjadi antara Shinigami melawan para Quincy. Dan tentunya bisa disimpulkan bahwa pertempuran yang telah terjadi selama ini berhasil dimenangkan oleh pihak Shinigami, Hollow, Quincy, dan juga manusia, yang mana semuanya telah saling bekerja sama dalam menghadapi musuh yang mencoba menghancurkan dunia. Well teman-teman, sungguh melegakan sekali rasanya setelah mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira seperti apakah penutup cerita yang akan disajikan dalam 2 chapter terakhir manga Bleach selanjutnya?
Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih belum berhenti. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.